Halo semuanya, para pelajar pajak. Kembali lagi bersama dengan Meranti. Dalam video belajar pajak kali ini, kita akan membahas terkait NPWP dan tunggakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Bagaimana peraturannya, bagaimana kebijakannya. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Bagaimana ketentuan dan kebijakan bagi orang pribadi suami yang telah meninggal dunia? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah si suami yang telah meninggal dunia ini tidak meninggalkan warisan dan tunggakan pajak. Dengan demikian ketentuannya adalah NPWP si suami dapat diajukan penghapusan. Jadi langsung bisa diajukan penghapusan seperti itu. Kemudian catatan penting yang perlu kita ingat adalah NPWP tersebut jika belum dilakukan penghapusannya karena sesuatu dan lain hal, maka NPWP tersebut tidak dapat digunakan atau diubah oleh istri menjadi NPWP-nya. Ini jelas diatur dalam pasal 34 ayat 1 per 04 garis miring PJ garis miring 2020 dan selanjutnya. Kemudian yang jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana jika sang istri melakukan kegiatan usaha setelah suaminya meninggal dan NPWP tersebut belum dihapuskan. Nah, jawabannya adalah sang istri harus melakukan kewajiban perpajakannya dengan membuat NPWP yang baru untuk dirinya sendiri. Jadi, dia tidak dapat mengubah NPWP suami menjadi NPWP-nya dan dia tidak dapat menggunakan NPWP suami menjadi NPWP-nya dalam melakukan kegiatan kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi, suami yang meninggal dunia, dan meninggalkan warisan? Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam kondisi apabila kewajiban perpajakan digabung dengan suami, dalam hal ini suami dari wanita kawin meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka wanita kawin tetap menggunakan NPWP suami sampai warisan terbagi. Nah, kalau misalnya yang pertama, si suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, maka si wanita atau istrinya tidak dapat menggunakan NPWP-nya sebagai NPWP dia. Namun, dalam kondisi kali ini, jika meninggalkan warisan, maka NPWP suami masih dapat digunakan oleh istrinya sepanjang warisan belum terbagi. Seperti itu. Kemudian, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 huruf A angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak yakni ahli waris. Jadi seperti ini misalnya, warisan yang belum terbagi tersebut itu merupakan subjek pajak. Jadi jika warisan yang belum terbagi itu menghasilkan penghasilan, maka penghasilan tersebut merupakan objek pajak dan berhak dikenakan pajak. Dengan demikian, sang ahli waris wajib menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan NPWP yang telah diubah menjadi NPWP warisan belum terbagi. Seperti itu. Kemudian, NPWP orang pribadi yang telah meninggal dunia wajib diubah menjadi warisan belum terbagi. Dalam hal ini, jika warisan tersebut belum dibagi. Kemudian, selanjutnya, bagaimana jika warisan tersebut telah dibagi? Maka yang perlu dilakukan adalah NPWP warisan belum terbagi tersebut dilakukan penghapusan. Seperti itu. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah per 14 Juli 2022 NIK untuk wajib pajak orang pribadi warga negara Indonesia
atau penduduk Indonesia diperlakukan sebagai NPWP sebagaimana diatur dalam PMK 112 garing PMK 03 garing 2022 seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika wajib pajak tersebut meninggalkan tunggakan pajak? Apakah tunggakan pajaknya akan dihapuskan atau seperti apa? Nah, jawabannya adalah akan tetap ditagih sesuai dengan ketentuan penagihan sepanjang NPWP tersebut masih aktif dan masih ada STP-nya. Jadi, bagi wajib pajak yang meninggal dunia, yang masih meninggalkan tunggakan pajak akan tetap ditagih tunggakan pajaknya. Nah, bagaimana pelunasannya atau bagaimana mekanisme penagihannya itu telah diatur di dalam PMK 189 tahun 2022. Jadi pelunasannya akan dilakukan oleh penanggung pajak atas wajib pajak tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika warisan yang ditinggalkan oleh wajib pajak itu sudah terbagi dan meninggalkan tunggakan pajak? Maka penagihannya akan dilakukan kepada ahli waris sebesar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Namun jika ahli waris menerima 100%, maka atas tunggakan pajak tersebut ditagih kepada ahli waris 100% juga. Seperti itu. Demikian video belajar pajak kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan semoga bermanfaat.